Ketika masuk ke subbab, itu jaraknya dijauhkan. Kenapa? Agar tidak bersinggungan kajian. Karena ini sudah fokus bagian dari meja tadi apa? Setelah itu taruhlah kita lompat ke laci. Kenapa dijauhkan Ustaz? Agar adik-adik tidak bersinggungan lagi masalah kaca. Meskipun kaca tadi bagian dari meja, tapi enggak, kenapa? Ini sudah fokus berpindah kepada koordinator berikutnya. Di subbab B adalah membahas tentang laci. Inilah makna filosofinya. Disinilah teman-teman YouTube, adik-adik mahasiswa sekalian dalam menulis, menyusun tulisan di penelitian kita akan menjadi gamblang manakala kita tahu apa yang kita isikan di sub A, di subbab A, di subbab B, di subbab C. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Teman-teman YouTube sekalian, kita akan coba keindahan yang akan kita bahas. Ini tadi udah begini susunnya. Setelah bab, masuklah tadi subbab. Subbab tadi, taruhlah di sini tadi adalah, kita buatlah tadi di sini kaca. Kemudian kenapa dia nggak huruf kapital? Karena dia masuk bagian dari penjelasan dari bab itu sendiri, yaitu meja. Jadi dia bukan bos di sini, tapi nanti dia di sini akan menjadi bosnya ketika ada berikutnya di subbab B. Subbab B adalah lemari. Ini kita buat dulu. Nah, untuk di awal, teman-teman YouTube sekalian, memulainya dengan alinea. Inilah yang akan menjadi pimpinan pertama alinea tadi, peletakannya, sampai kepada bab akhir, bab 5, semuanya ikut dengan di mana awal ketukan alinea tadi. Karena ketuk alinea tadi ada 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4. 3, 5, 7, 9. Saya suka memakai yang 7. Oke, kita mulailah tadi 7. Kaca adalah benda yang bening yang diletakkan saat ini menghiasi meja agar terlihat indah. Inilah dia kita jelaskan. Nah, ketika kita memulai di sini awal alinea, maka nanti berikutnya itu ikut semua itu. Teman-teman itu sekalian. Dan ketika dilanjutkan, dia letaknya di sini jajarannya. Kenapa? Saat ini teman-teman YouTube, adik-adik mahasiswa mungkin mengira sedikit rencana penulisan, artinya sedikit lembaran yang akan bisa didapat. Tapi ketika sudah memulai kita ngetik, nanti membludak lembaran itu. Makanya saya suka tadi mengambil 7, diketukan ke 7, kemudian meletakkan di bawah A, bukan di bawah K. Boleh sih, boleh juga kita buat di bawah K. Tapi di sini di bawah K ini nanti yang bisa tebalnya cepat. Namun nanti ketika kita masuk di bab 3, bab 4, udah asyik dalam menulis, baru kita kerepotan. Terakhir, nanti kita merubah semuanya. Maka yakinlah, ketika nanti sudah mulai di lembaran ke-3, ke-5, insya Allah kita akan semakin enak, ada aja yang mau kita tulis. Tapi ingat, jangan sampai melebar. Artinya tadi kalau meja yang dibahas, apa aja di lingkungan meja tadi. Jangan dikaitkan ke kursi, jangan dikaitkan ke pintu, atau dikaitkan dengan dinding. Fokus kita adalah meja. Sudah, kaca. Nanti gitu juga tuh, kalau kita mulai alinea yang berikutnya, ambil lagi dari sini, ini udah jadi imam. Di sinilah letak keindahannya tadi. Kemudian di sini tarik lagi. Baik, sudah begini, teman-teman YouTube sekalian.
Maka masuklah nanti kita kepada yang berikutnya adalah B, subbab. Ketika masuk ke subbab, itu jaraknya dijauhkan. Kenapa? Agar tidak bersinggungan kajian. Karena ini sudah fokus bagian dari meja tadi apa? Setelah itu taruhlah kita lompat ke laci. Kenapa dijauhkan, Ustaz? Agar adik-adik tidak bersinggungan lagi masalah kaca. Meskipun kaca tadi bagian dari meja, tapi enggak, kenapa? Ini sudah fokus berpindah kepada koordinator berikutnya. Di subbab B adalah membahas tentang laci. Inilah makna filosofinya. Disinilah teman-teman YouTube, adik-adik mahasiswa sekalian dalam menulis, menyusun tulisan di penelitian kita akan menjadi gamblang manakala kita tahu apa yang kita isikan di subbab A, di subbab B, di subbab C. Ketika kita sudah masuk ke subbab B, jangan lagi singgung masalah subbab A alias analogi kita tadi kaca. Jadi apa tadi nih? Subbab B adalah laci. Maka laci dijelaskan tadi. Ini laci kan? Dari mana lagi alinianya, Ustaz? Ambil dari sini. Tap 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 tap. Ini Imam. Laci merupakan tempat simpanan barang-barang yang ada di meja kerja. Titik. Di dalamnya terdapat beberapa barang penting. Barang tersebut adalah satu. Tarik dari sini. Inilah yang disebut subbab. Satu. Apa tadi? Telah kita bahas tadi. Ada amplop. Dia dari L inilah ditarik. Dari L inilah ditarik menjadi satu amplop. Nanti begitu juga ketika kita menulis, ya, ketika menerangkan apa itu amplop, tariklah di sini awal alinianya. Maka di sini mulai amplop adalah bla 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 bla. Bisa dipahami teman-teman YouTube sekalian, adik-adik mahasiswa? Inilah yang menjadi indahnya. Banyak sekali mau dikupas sebenarnya, tapi nanti lain waktu kita akan bahas bersama. Tapi inilah yang kajian tadi, melihat keindahan kapan kita menulis alinea. Inilah menjadi imam pertama setelah subbab yang pertama kita kupas. Tadi misalnya adalah kaca. Silakan adik-adik boleh dari ketukan ketiga kah, ketukan kelima kah, ketukan ketujuh kah, ketukan 9. Paling tidak adik-adik mahasiswa, teman-teman YouTube sekalian memahami apa makna filosofi dalam penyusunan, dalam teknik penyusunan penulisan penelitian. Apakah itu makalah, artikel, skripsi, tesis, dan disertasi. Sehingga adik-adik dan teman-teman YouTube sekalian memahami ketika membahas subbab A, apa aja yang kita bahas. Ketika membahas subbab B, apa aja yang kita bahas. Ketika membahas subbab 1, apa aja yang kita bahas. Intinya, tidak boleh melompat. Dan inilah yang dimaksud tadi, ketika kita masuk di sini, kenapa nggak ke B? Ya, ketika kita masuk di sini amplop, ini kan nanti berhenti di sini, Ustaz. Kok nggak sama dari sini garisnya ini, Ustaz? Kok nggak di sini kita buat jadinya amplop adalah bla 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 bla. Inilah dia. Kok nggak sampai sini, Ustaz? Nggak boleh. Karena ini adalah ranah bagian si B atau si A. Sedangkan bagian si subbab 1 adalah di bawah 1 ini, alias tidak boleh merumpi atau berhubungan dan berkaitan. Inilah indahnya. Ketika adik-adik membuka lembaran itu, tahulah dia ini di mana turunnya. Oh, turunnya di sini. Dimulai dari sini. Akhirnya di mana? Nanti di sini. Berarti pahamlah ini milik subbab 1. Ini nanti milik subbab B. Ini membahas laci. Ini membahas amplop. Jadi di sini tetap kosong.
Inilah indahnya dan memiliki makna filosofi. Di sini kita akan fokus kepada apa yang kita kupas kalau amplop saja. Nanti bila terjadi muncul, ini terpaksa saya hapus dulu ya. Ya. Kita masuk tadi B, laci 1 2 3 4 5 6 7. Ini mulai di sini dia mulai. Kemudian di sini tarik, apa dalam laci tadi? 1 amplop. Amplop. Dijelaskan apa itu amplop. Ini tarik alinianya. Tarik alinianya dari imamnya sini tadi. Sini amplop adalah ini dia. Nah, disinilah dia turunnya. Tidak di sini. Tidak di bagian B karena ini bagian sub B, subbab B. Kalau sub bab 1 ini turunnya pas di bawah 1 alias inilah ranah ruangan yang dia membahas. Nggak boleh keluar dari kajian amplop. Nah, ketika dilihat di dalam laci tadi ada amplop. Ternyata amplopnya ada 2. Ada 1 sub-bab A. Setelah 1 A. Sub-bab A amplop kecil. Ya. Baru dijelaskan, tariklah tadi. Amplop kecil adalah bla 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 bla. Nah, dari sini dia turunnya bla 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 bla. Lihat indahnya di sini kosong. Karena inilah wilayah si sub bab A dan ini wilayah sub bab 1. Jadi ini fokusnya adalah masalah tentang amplop kecil. Amplop kecil adalah amplop yang diberikan untuk tempat meletakkan uang di manakala kami akan melakukan bepergian dalam melaksanakan undangan. Nah, yang B sini amplop besar. Tarik lagi. Tariknya dari mana? Ini tadi kan, ini imamnya. Ini lagi imamnya. Amplop besar adalah bla 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 bla. Nah, disinilah adik-adik sekalian, teman-teman YouTube sekalian, jelaslah fokusnya menerangkan tentang amplop besar. Tidak lagi membahas tentang kaca, tidak lagi membahas tentang meja, tapi fokus membahas tentang amplop, di mana amplop bagian dari laci dan laci bagian dari meja. Bisa dipahami? Baik, ini saja yang akan kita kembalikan. Insya Allah nanti di waktu berikutnya kita akan kupas bagaimana makna filosofi yang lainnya. Tapi sebelum kita akhiri, beginilah nanti susunan dalam keseluruhan buat adik-adik sekalian melihat. Tadi udah paham ya, semua itu filosofinya memiliki fokus kepada kupasan dan kajian. Di sini nanti susunan, di sini bab, terserah mau bab apa, di sini nanti judulnya, ya, ini nanti subbabnya, ya, di sini mulai-mulainya, namanya, di sini mulai nanti diambil imamnya, tahap 1. 2. Nanti di sini membahas tentang yang bagian subbab A. Misalnya tadi apa? Ini tadi laci. Kemudian di sini sub satunya adalah ada amplop. Amplop adalah tarik lagi dari sini, tarik. Ini kan tarik di sini kan nih, tarik rapi dia, stop. Tapi di sini letaknya. Nah. Ini dia amplop. Ternyata amplop tadi memiliki 2. Baru tarik dari sini. A, amplop kecil. Maka ditarik lagi dari sini imamnya. Amplop kecil adalah, nah dari sini aja batasnya. Nah,
Kemudian nanti di sini ada yang B, amplop besar. Dijelaskan lagi sini, amplop besar adalah, nah, baik. Ternyata amplop besar ada dua. Yang satu adalah, nanti di sini apa turunnya? Subbab 1 tutup kurung. Amplop besar warna biru. Maka dia tariklah sini, amplop besar warna biru adalah gini dia. Nah, nanti yang kedua adalah amplop besar warna merah. Baik, teman-teman YouTube sekalian, inilah yang kita tunjukkan tadi, indahnya penyusunan penulisan penelitian. Setiap alina dan paragraf, dan semua mempunyai makna. Ketika dari bab ke subbab, dari subbab ke sub-subbab, dari sub-subbab ke sub-sub-sub-subbab, dari sub-sub-subbab ke sub-sub-sub-subbab, semua mempunyai konsentrasi membahas itu. Jangan sampai kita gagal lagi ketika kita masuk kepada sub-sub-sub-subbab, kita selalu kaitkan ceritanya berkaitan dengan subbab. Ini yang membuat pertama akan bingung para pembaca, larinya ini kajian kemana. Kedua, akan membingungkan kita, nanti mau membahas apa lagi. Maka oleh karena itu, ini yang harus kita pahami betul-betul, diperhatikan baik-baik. Insya Allah ke depan kita akan membahas bagian kedua, bagaimana penyusunan penulisan, teknik penulisan yang apik, sehingga ini tidak menjadi rusak mata dalam memandang. Karena pertama kali orang yang tertarik adalah melihat indahnya susunan penulisan penelitian kita, baru yang kedua melihat isinya. Nggak ada guna isinya bagus kalau pertama kali susunan penulisan ini berantakan. Itu yang membuat orang tidak menjadi tertarik untuk melihat penelitian kita. Cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.